Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nuslim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaramin surah sangkai murin wa dhanin alaihim wa ran alimun ad-dallin amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan ngaji kitab Al-Butulah wal Fida' inda Sufiyah. Kepahlawanan, keberanian, kependekaran, furusiah, kalau bahasa orang sini, menurut para sufi. Jadi ini kaitan antara jihad dengan sufi. Ini pas ya, kita bahas agak masalah jihad sedikit, sebab Ramadan ini selain bulan Al-Quran, bulan ibadah, bulan puasa, juga bulan jihad. Nah, mengapa ini ditulis kitab ini? Beliau ingin menunjukkan bahwa kaum sufi atau para sufiyah itu tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh beberapa kelompok yang menganggap ini kelompok pemalas, senengani wiritan, khumul, gak berani taruhan nyawa untuk jihad. Dan memang dari dulu ini tuduhan dulu. Tuduhan dari zaman dulu, sufi itu identik dengan kemalasan. Malas kerja, malas sinau, sampai malas tempur, malas jihad, malas furusiah. Nah, beliau penulis ini Syekh As'ad Khatib ingin menunjukkan bahwa tidak begitu itu. Sufi dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sangat erat kaitannya dengan jihad. Banyak sufi-sufi zaman dulu yang juga rajin berjihad. Nah, maka beliau tulis di sini. Nah, insyaallah akan kita baca, tentu saja ya tidak semua. Seperti biasa, cuplikan. Tapi insyaallah cukup lah untuk mewakili. Cukup. Kalau ingin lengkap bisa Anda baca sendiri, cetakan Darut Taqwa, Damaskus, Syria. Ini langsung mawon, saya nggak mau panjang lebar mengenai apa itu jihad, bagaimana jihad dalam Islam. Itu bisa Anda baca di Al-Maktabah, sudah pernah dibahas. Langsung mawon, bagaimana para sufi dulu juga sangat gemar dan rajin dalam berjihad. Jihad ini maksudnya qital, bertempur. Sebab kalau ibadah mujahadah itu jihad juga. Bahkan jihadul akbar. Jihad melawan diri sendiri itu jihad akbar. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah jihad bermakna qital. Langsung saja fasal ketiga. Fasal pertama beliau menjelaskan tentang apa itu sufi dan bagaimana sejarah, urgensi dari sejarah, mempelajari sejarah. Maksud biasa lah, itu basa-basi, mukaddimah. Nah, langsung saja fasal ketiga, Al-Mujahidun As-Sab'ah min Zuhadit Tabi'in. Dimulai dari tabi'in. Kalau sahabat nggak usah ditanyakan, sahabat itu mujahidin semua. Sufi itu, istilah sufi itu muncul di era tabi'in. Kehidupan sufi, pola sufi, model sufi, gaya sufi, amalan sufi ya sejak zaman Nabi dan para sahabat. Bahkan kata Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, beliau mengatakan, saya pernah menjumpai 70-an ahli Badar. Semuanya pakaiannya dari suf, dari kain wol, pakaian khas sufi. Dan andai kan mereka hidup di zaman sekarang, kata beliau, zaman tabi'in, tentu Anda semua akan menyangka mereka orang gila. Saking zuhudi. Sahabat itu ya bukan sufi dalam istilah, tapi kehidupan. Sedangkan istilah sufi itu setelah zaman sahabat. Makanya beliau memulai dari tabi'in. Ada 7 mujahidin yang sangat terkenal dari kalangan zuhadut tabi'in, orang zuhudnya atau orang sufinya tabi'in. Syekh Alqamah bin Marthad, beliau mengatakan intahaz zuhdu ila thamaniyatin minat tabi'in.
kezuhudan itu berujung pada 8 orang. Artinya 8 orang ini terkenal di mufakati kezuhudannya, kesufiannya. Pertama Amir bin Abdullah, Uwais Al-Qarani, ini sangat terkenal. Harun bin Hayyan, Rabi' bin Haytham, Abu Muslim Khawlani, Aswad bin Yazid, Masruq bin Al-Ajda' wal Hasan Al-Basri. Nah, dari 8 ini 7 orangnya itu semuanya senang berjihad semua. Mujahidin semua. Loh, yang satu gimana? Yang satu yang mujahidin semua, cuma yang terkenal yang 7 ini. Yang pertama langsung saja Uwais Al-Qarni. Siapa nggak kenal beliau? Sangat masyhur ya. Biografinya, kisahnya sering kita baca. Bahkan Sayyidina Umar pun diperintah untuk minta doa kepada beliau. Nah, beliau sendiri ini tokoh atau sosok yang sangat senang berjihad. Sampai wafatnya pun disepakati di tengah pertempuran ketika berjihad. Cuman para ulama berbeda pendapat. Tempur apa? Ada yang mengatakan melawan Armenia, Nasrani berarti. Ada yang mengatakan pertempuran Siffin. Ada yang mengatakan pertempuran Nahawan. Antara 3. Intinya beliau meninggal dalam keadaan tempur, dalam keadaan jihad. Kemudian ada yang sangat terkenal juga Abu Muslim Al-Khawlani, Shahibul Karamat. Bahkan keramatnya sampai terkenal di tengah para sahabat. Termasuk beliau pernah dibakar gak mempan. Ini ada satu riwayat dari Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, Alhamdulillah saya pernah melihat satu umat Kanjeng Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan seperti Nabi Ibrahim. Gak mempan dibakar. Jadi tabiin tapi keramatnya ini wis masyhur, mutawatir. Nah, beliau itu amalannya setiap tahun tempur memerangi negeri-negeri Romawi. Melawan Romawi. Ada juga namanya Harun bin Hayyan. Ini juga termasuk ahli ibadah tabiin. Ini juga mati dalam pertempuran. Tapi tidak dijelaskan pertempuran apa. Ada Amir bin Abdullah bin Qais. Ini salah satu ahli ibadah zaman tabiin. Bahkan julukannya Rohibu Hadil Ummah. Pendetanya umat ini. Saking ahli ibadah. Bahkan beliau pernah mengatakan fawallahi ma'ubali imra'atan ra'aitu am haiton. Demi Allah aku gak bedakno tembok karo wedok. Di wong wedok di tembok saking tawadhu ibadah. Ini beliau juga termasuk orang yang sangat senang berjihad. Tapi enggak dijelaskan. Jihad melawan apa enggak rinci. Yang kelima Rabi' bin Haytham. Ini termasuk ahli ibadahnya tabi'in. Ini juga beliau gemar bertempur melawan Persia. Ini sangat zuhud orangnya dan sangat ikhlas. Pernah beliau itu sholat. Nah, tengah-tengah sholat barangnya dimalingi di depan beliau. Sama beliau nggak dibatalkan. Padahal secara fikih ini boleh saja batal. Tapi beliau nggak dibatalkan. Beliau cuma doa. Allahumma in kana hadza sarik faqiran fa aghnih wa in kana ghaniyan fahdih. Ya Allah nek maling iki sugih jenengan kaya hidayah. Nek kiri jenengan sugihaken sampai aja sampai nyolong. Nah, ini Rabi' bin Haytham. Sing nomor 6 Masruq bin Al-Ajda'. Ini termasuk orang yang sangat soleh, bahkan ketika meninggal pun kuburnya yustasqa. Nek paceklik wong-wong apa? Nyarkup neng kuburane ben udan. Ini diceritakan sendiri oleh Imam Ibnu Katsir, di sini dinukil. Imam Ibnu Katsir yang mengatakan begitu. Beliau sangat senang tempur, bahkan pernah terluka dan tangannya itu lumpuh ketika tempur di Qadisiyah melawan Persia. Termasuk terakhir yang ketujuh Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini termasuk sangat terkenal ya. Imam Hasan Al-Basri. Ini juga termasuk terkenal ahadus syaja'an al-mausufin fil harb. Termasuk orang yang populer dan keberaniannya ketika bertempur. Insyaallah. Jadi sufi itu enggak kesannya lemer. Kemudian yang keempat, faslur rabi, yaitu beberapa mujahidin dari kalangan sufiyah di abad kedua, kurun ke-2 Hijriah. Tentunya ada banyak sekali, cuman beliau menyebutkan sekitar ada 5 kali ya. 5 lebih lah. Tapi yang saya sebutkan 5 saja untuk mewakili.
Yang pertama Muhammad bin Wasi'. Ini termasuk ahli ibadah yang sangat terkenal di zaman dulu. Beliau juga terkenal sangat gemar berjihad di wilayah Khurasan dan termasuk punya peran menaklukkan Mawara'an Nahar. Nah, kemarin baru kita bahas di biografinya Imam Maturidi. Mawara'an Nahar itu apa? Di belakang Sungai Jehun pada zaman dulu. Sekarang negara-negara kayak Uzbekistan dan sekitarnya itu. Ini Muhammad bin Wasi' di antara yang membukanya. Kemudian Malik bin Dinar, sering kita dengar kisah-kisahnya. Beliau juga terkenal mujahid. Atabah Utbah Al-Ghulam. Utbah Al-Ghulam ini juga mati syahid ketika melawan Romawi. Ibrahim bin Adham, ini juga kisah-kisahnya sering kita dengar. Ini juga sering bertempur melawan Bizantium, Romawi. Termasuk yang terakhir Abdullah bin Mubarak, termasuk orang alim, yo sufi barang, yo mujahid. Bahkan bukan rahasia lagi di antara amalan beliau perang 1 tahun, haji 1 tahun, dagang 1 tahun. Ini tahun ini dagang, ngisope dagang setahun bisnis, ngumpul duit. Sesuke haji 1 tahun, sesuke tempur 1 tahun. Iki ngono ya sufi Abdullah bin Mubarak. Kemudian Qarn Tsalits, kurun ke-3. Ada Hatim Al-Asam, ini terkenal sekali. Sampai julukannya Luqmanu Hadhil Ummah. Sayyid Luqmannya umat ini. Ini juga beliau bahkan wafat ketika menaklukkan, ketika menjaga benteng Azjar. Satu wilayah di Iran. Zaman dulu termasuk Persia. Wafat ketika menjaga benteng. Termasuk Abu Yazid Al-Bustami. Sultanul Arifin, termasuk silsilah guru para sufi, termasuk kita Naqsyabandi. Beliau juga suka perang lawan Romawi, dan kalau perang itu tetap pakai baju sufi. Istilahnya adewe nggih koko atau nggih gamis karo sarungan. Kan biasanya perangnya celonoan terus. Mau baju besi. Beliau enggak, tetap pakai baju suf. Ini sekolah tim taskil. Sarungan terus jubahan maju perang. Ketiga Sirri As-Sekti, ini juga termasuk terkenal banget ini, wali besar, gurunya dan masih keluarga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Termasuk Syekh Junaid sendiri, Sayyidut Taifah, dia juga terkenal sangat senang dengan jihad. Kurang lebihnya Anda baca ceritanya di kitab ini. Ini iso duwe we. Tapi kene nganu ya, Surabaya ya, ora enek ning maktabah. Di sini juga ada bab ke-6 Al-Futuwah war-Ribatat As-Sufiyah. Keperwiraan war-Ribatat. Ribatat ya mirip-mirip lah, dekat ribat, itu jaga perbatasan mana aslinya. Keperwiraan sufi. Lalu di sini menjelaskan bahwa di zaman dulu sufi itu bukan hanya ibadah doang, tapi juga turun ke gelanggang pertempuran. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menulis kitab-kitab dan buku-buku tentang jihad. Bahkan di antara termasuk ulama yang menulis satu buku, satu kitab dalam masalah keperwiraan dalam Islam, itu seorang alim yang sufi, namanya Abu Abdurrahman As-Silmi atau As-Salmi. Ini belum saya As-Sulami, belum saya cek ya. Abu Abdurrahman As-Silmi atau As-Sulami. Bahkan kata beliau, ada satu wali besar itu terkenal Ibnu Khallikan namanya, pakar dalam memainkan pedang. Bahkan Imam Syafi'i juga itu kan. Imam Syafi'i itu kalau manah bisa 99% keakuratannya. 10 panah bisa kena semua atau setidaknya 9. Masya Allah. Bahkan zaman dulu para sufi itu dijuluki Fityanus Zuhur atau Futyanus Zuhur, para pemuda benteng-benteng perbatasan.
Soalnya benteng-benteng perbatasan zaman dulu, perbatasan negara Muslim dan kafir harbi, itu yang jaga rata-rata sufi. Jadi sing hirosah, bagian hirosah sufi. Hirosah kadang-kadang gak nyapu kan, jadi wiritan, ngono isi rosa. Makanya pondokan sufi apa namanya? Ribat. Sampai sekarang namanya ribat. Ribat itu asli kan menjaga perbatasan. Karena zaman dulu memang rata-rata yang jaga perbatasan itu sufi. Sampai nanti diceritakan di sini, banyak sufi-sufi itu yang ribatnya, yang pondoknya itu sampai kayak barak tentara. Saking akehe wongi. Kayak barak tentara. Masya Allah. Nih, beliau di sini juga menjelaskan beberapa ribat di negara-negara seperti mantan negara Persia, seperti di daerah tadi Mawar an-Nahr dan sekitarnya berapa ribat. Bahkan ada foto-fotonya di situ. Termasuk ribat dan makamnya Syekh Arsalan ad-Damaski. Sosok ulama besar zaman dulu, sufi yang terkenal mujahid. Kemudian pasal ke-7 ini sudah masuk hampir abad pertengahan, sudah masuk melawan perang salib, melawan Nasrani dalam pertempuran salib. Di sini beliau mencatut atau menyebutkan nama yang sangat terkenal yaitu Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Ini termasuk sultan yang sangat-sangat soleh. Bahkan saking solehnya itu sekarang makam beliau di Damaskus itu masuk makam wali. Jadi saking soleh itu dilebokno cara gini wali songo. Lebih menonjol walinya daripada sultannya. Dan gak heran, bahkan ada yang sampai muji itu sultan yang soleh selain 4 khalifah, kemudian Umar bin Abdul Aziz, yang kelima ya ini Sultan Nuruddin Zangki. Saking soleh. Dan beliau ini sufi. Nah, yang kemudian dilanjutkan penerusnya putra beliau, kemudian komandan beliau, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu sufi banget tuh. Sampai sebelum menaklukkan Baitul Maqdis kan bikin majlis-majlis maulid. Lah itu peneruskan ini Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Ini bagaimana menunjukkan bahwa sufi itu juga termasuk punya andil besar dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Beliau nggak sempat menaklukkan, yang menaklukkan pelanjutnya yaitu Salahuddin dan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga sufi. Masya Allah, ini adewe ngingkari sufi, terus ngingkari jasa-jasa ini wong sing merangi Persia, merangi Romawi, sampai merangi pasukan salib. Bahkan nanti beliau juga di sini bercerita bagaimana sufi-sufi yang di abad akhir. Di abad akhir. Termasuk ketika zaman kolonialisme, baik kolonialisme Inggris, Prancis maupun Belanda. Dan nama-nama termasuk masyayikh kita di India. Ada termasuk Syekh Waliullah Dahlawi. Ada termasuk Syekh Imam Ahmad Al-Faruqi. Tapi jihadnya Syekh Ahmad Faruqi nggak ngelawan Belanda, tapi ngelawan pemerintahan ketika itu. Akbar. Kemudian sekuler yang mengerikan. Sangat Islamofobia istilahnya. Nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus. Kemudian ada Syekh Mahmudul Hasan, termasuk komandan perang itu. Muhammad Qasim Nanutwi, Syekh Husain Ahmad Al-Madani. Di Perancis ada Abdul Qadir Al-Jazairi. Itu juga Tarekat Naqsyabandi Qadiri Syadili. Pimpinan perang melawan Perancis. Ada lagi nama banyak di sini ya, Masya Allah. Dan baca sendiri ada Somalia, ada Senegal, Syahid Omar dan Ahmad Habibullah. Kemudian ada mana lagi itu? Ada Rusia, Imam Syamil. Ini juga tokoh Torekoh. Kemudian ada lainnya. Cuman sayangnya Indonesia nggak disebutin. Nah, ini beliau nggak tahu ya, kurang oke mutolaah ya. Kurang mau oke mutolaah.
Karena lengkap sini Palestina pun ada Izzuddin Al-Qassam yang jadi barisan Al-Qassam itu juga yang mendirikan tokoh Sufi. Dia mengatakan Naqsyabandi. Orang Naqsyabandi. Dan banyak rata-rata Sufi-Sufi di Afrika itu juga yang melawan, yang soft awal dalam melawan penjajahan Inggris. Di Indonesia juga sama. Coba kalau kita baca sejarah tulisan Ahmad Mansur Suryanegara, rata-rata pemberontakan Belanda baik di Sumatera maupun di Jawa itu rata-rata wong Toreko. Bahkan kalau kita lihat yang menjelang kemerdekaan ini juga Sufi walaupun nggak semuanya Toreko. Tapi Sufi. Bahkan Masyumi zaman dulu itu Sufi. Ya Masyumi akhir-akhirnya aja ikut persis yang agak Salafi. Zaman dulu Masyumi tokohnya rata-rata Sufi. Muhammadiyah pun juga banyak yang Sufi. Kayak Ahmad Dahlan aja Sufi. Itu kan akhir-akhir aja itu generasi ketiga baru agak kemasukan agak Wahabi. Artinya yang banyak berperan melawan penjajahan juga Sufi. Pangeran Diponegoro Sufi, genah dari pakaiannya itu udah genah Sufi. Murid-muridnya sing akhirnya dadi yai-yai di sekitar banyak nih Madiun, Magetan, Ponorogo itu juga rata-rata Sufi wong Toreko. Artinya orang Sufi dengan butulah tadi dengan kependekaran, dengan keberanian, dengan jihad itu tidak bisa dipisahkan. Jadi mengatakan Sufi kelemar-kelemar, Sufi males, nah itu tidak benar. Itu tidak benar. Nih, cukup ya. Subhanallah. Al-Fatihah.